ya jangan sampai saya kan ini direkam nanti oleh bapaknya bapak, jadi takutnya mengecewakan, jadi saya pengen latihan aja dulu di grup kecil gitu. Ya nanti mungkin dijadwal ulang gitu ya Bu untuk Iya, oh gitu. Boleh, ya boleh. maksudnya kita setting di belakang dulu. Oh iya, siap. Silakan Pak Flippy di inilah seperti ya ya. Silakan Bu, silakan dimulai aja. Langsung Ibu saja presentasi ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala maridun nasta'inu arududin azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua PJ 6, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta PCP 65 ya, wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja syukur serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersiraturahim dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengasuhan pada 1000 hari pertama kehidupan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Haja Sudarsi MPD, tempat tanggal lahir Ciamis 2 Mei 1969. Alamat Perum Gerian Permata Permen Blok H8 Mangkalaya. Jabatan saya hari ini sebagai penilik PAUD di Kecamatan Cicantayan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, apa itu 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan yaitu masa sejak anak dalam kandungan 270 hari hingga seorang anak berusia 2 tahun atau 730 hari. Di usia 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan peluang emas. 1000 hari pertama kehidupan ini juga disebut sebagai periode emas karena pada periode inilah pertumbuhan otak yang anaknya sangat pesat, mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kekurangan gizi dan stimulasi pada 1000 hari pertama kehidupan ini akan sulit diperbaiki di masa selanjutnya. Terlalu apa Pak? S5, F5. Ya. Oh iya. Oh iya, berarti saya udah itu ya. Oh nggak bisa lagi ya Pak? Oh ya. Mengapa 1000 HPK itu tadi sudah merupakan sebagian pertumbuhan, ulangi ya Pak, yang sulit diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Begitu juga otak tubuh berkembang pesat pada mendukung anak dengan sempurna. Lahir beratnya adalah 370 gram. Itu terlalu cepat. 1 tahun 825 gram, 2 tahun 1100 gram, 5 tahun 1200 gram, dewasa dan 140. Nah, di sini kita lihat jenjang pertumbuhannya adalah akan cepat. Otak anak tumbuh, otak tubuh anak
akan berkembang cepat di usia 1000 HPK ini. Kemudian disebut periodik kritis dan sensitif. Tumbang berjalan sangat cepat. Tumbang itu adalah tumbuh kembang. Awal mulanya perkembangan kemampuan berpikir, komunikasi, bergaul, dan motorik. Fondasi bagi tumbuh kembang selanjutnya, serta masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan bagi kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak di rentang selanjutnya. Oleh karena itu, 1000 HPK adalah merupakan fondasi dasar perkembangan anak untuk perkembangan selanjutnya. Kebutuhan anak pada 1000 HPK itu apa saja? Yang pertama adalah perawatan, asupan gizi, kebersihan, kemudian kasih sayang. Yang kedua pengasuhan, yang ketiga adalah stimulasi pendidikan. Kalau kita lihat, ini adalah sinap-sinap otak yang kelihatan. Kalau misalnya pengaruh nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi yang tepat, ini akan menghasilkan jumlah sel dan percabangan sel otak yang sangat pesat. Ini adalah bayi lahir, di mana sinap-sinapnya belum menyambung. Nah, dengan adanya pola asuh, masukan gizi yang sesuai serta simulasi, maka akan seperti ini sinap-sinapnya yang itu saling tersambung. Kemudian ini adalah apabila kurang kasih sayang, kurang stimulasi yang tepat, serta kurang pemberian masukan gizi, maka akan sinap-sinap itu tidak akan berkembang dengan baik, tidak akan tersambungkan. Bagaimana peran orang tua di dalam pengasuhan 1000 HPK ini? Yang pertama, memenuhi asupan gizi. Pak, ini enggak kelihatan ya? Oh, ini pindah aja lah. Dan menjaga kesehatan serta kebersihan. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, membangun kelekatan antara orang tua, kontak mata, tersenyum, membelai, mencium, memeluk, dan memangku. Ini biasanya sangat jarang dilakukan oleh bapak-bapak. Padahal yang namanya orang tua itu bukan hanya seorang ibu. Jadi seorang bapak pun itu merupakan orang tua. Nah, sangat menentukan sekali kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Kemudian membangun komunikasi dengan menanggapan ocehan bayi. Misal, anak itu kan tersenyum, kemudian mengoceh. Kita itu sebaiknya melihat, jadi dilihat muka wajah anak itu. Nah, itu akan menambah menambah wawasan anak. Jadi stimulasi anak terhadap perkembangan. Kemudian memahami tahap perkembangan anak. Melakukan stimulasi dengan cara bermain, bercerita, bernyanyi sesuai dengan usia anak. Nah, dengan mengetahui peran orang tua dalam pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, maka ibu dan bapak semuanya akan memahami bagaimana pola asuh yang tepat untuk buah hati kita. Ini terutama nggak bisa lagi ya. Ini slide-nya. Halo? Enggak nih. Macet.
Ini kok ada stop. Bentar deh, Pak. Saya lagi. Kemudian, bagaimana memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan? Yang pertama, ketika ibu hamil, harus makan lebih banyak dengan gizi yang seimbang antara karbohidrat, protein, mineral. Kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 90 tablet. Memeriksa kehamilan secara rutin, tidak merokok, tidak minum minuman bersoda, alkohol, dan makan berpengawet. Melakukan IMD langsung setelah bayi lahir. Imunisasi dini, gitu, memberikan pemberian ASI dini lah secara langsung. Kemudian memberikan ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 sampai usia 2 tahun, teruskan pemberian ASI dengan tambahan makanan pendamping ASI. Kemudian menimbang bayi setiap bulan untuk memantau tumbuh kembang, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, pemberian obat cacing. Sebenarnya kalau kita lihat kebiasaan seperti mencuci tangan pakai sabun dari mulai anak kecil bukan diberlakukan atau diberbiasakan, maka terbiasa begitu, sehingga sekarang ada pandemi corona itu tidak asing lagi karena itu sudah terbiasa. Pengaruh kekurangan gizi atau stimulasi dan kasih sayang pada seru PHK ini akan menimbulkan yang pertama adalah keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, terutama berat badan lahir rendah, kemudian pendek. Yang kedua adalah gangguan perkembangan kognitif. Kemudian yang ketiga, penyakit kronis seperti jantung, diabetes, stroke, serta kanker. Nah, tadi kan tumbuh kembang akannya pendeknya. Apa itu stunting? Nah, ini akan kaitannya dengan pola asuh yang salah 1000 hari pertama kehidupan akan mengakibatkan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah suatu kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibandingkan dengan tinggi orang lain pada umumnya. Kalau kita lihat di sini, seberapa besar masalah kekurangan gizi di Indonesia, ini adalah 10,2% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah. Artinya kurang dari 2.500 gram. Yang kedua, nih kita lihat 19,6% balita di Indonesia memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya atau gizi kurang. Dan 37,2% balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, artinya pendek. Bagaimana dengan di Sukabumi? Di Sukabumi juga itu merupakan kemarin informasi terbaru dari Dinas Kesehatan bahwa Sukabumi adalah ranking kelima stunting. Untuk itu, stunting itu merupakan tanggung jawab kita semua. Karena apa? Apabila kita memiliki SDM yang stunting, itu untuk masa depan negara Indonesia ditentukan oleh generasi pemuda. Sementara
generasi pemuda kita itu mengalami misalnya stunting. Itu tidak akan kemajuan Indonesia itu tidak akan tercapai. Nah, stunting ini tidak dialami oleh warga negara yang misalnya miskin. Bisa saja terjadi pada orang tua yang mampu, tapi bisa anaknya terjadi stunting. Kenapa? Karena pola asuh yang salah dan asupan gizi yang salah. Asupan gizi yang salah, contohnya ini terjadi pada orang yang kelas menengah ke atas. Pola asuh balita atau terutama usia di kepada atau pembantu rumah tangga yang mengakibatkan pola asuh yang salah. Contoh, dengan diberikan makanan yang siap saji. Memang kalau dilihat pembuatan makanan siap saji itu akan praktis, tetapi dilihat dari kandungan gizi itu kurang baik. Karena biasanya makanan cepat saji itu mengandung zat-zat kimia yang kurang baik untuk tubuh. Kemudian pola asuhnya, biasanya itu kalau misalnya pembantu, baby sister, asal anak anteng. Dikasih mainan tanpa ada stimulasi atau komunikasi dua arah. Ada contoh ibu yang memiliki balita diberikan saja atau diberikan tontonan, contohnya film Upin Ipin yang komunikasinya hanya satu arah dari TV saja. Ketika anak itu mau mengkomunikasi dengan TV, tidak bisa direspon, sehingga anak tidak akan bisa berbicara. Ya, kita bapak-bapak dan ibu mungkin pernah melihat film Tarzan. Tarzan dibesarkan oleh gorila dan dia hanya mengerti baca binatang. Kemudian, oleh karena itu, karena sangat pentingnya pola asuh pada 1000 hari pertama kehidupan yang akan berdampak terhadap stunting, ini perlu memiliki tingkat kecerdasan yang maksimal. Kemudian menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Di masa depan dapat berisiko pada penurunan tingkat produktivitas dan akan mewariskan kekurangan gizi pada anak-anak kelak. Potensi kesempatan kerjanya terbatas. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian dampak dari stunting. Penyebab stuntingnya apa? Tadi sudah saya katakan di awal, yang pertama adalah gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Kenapa di Sukabumi itu sangat tinggi? Bapak dan Ibu sekalian, ini PR kita semua. Sekarang pabrik-pabrik yang di Sukabumi itu kan kebanyakan ibu-ibu yang kerja di sana. Yang notabene mereka itu memiliki balita atau anak usia di bawah 5 tahun. Dan ketika kami melakukan kemarin FGD dengan instansi yang lain, terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menjaga gizi supaya tidak buruk ini meminta pabrik-pabrik tersebut memperbolehkan ibu-ibu hamil untuk menabung susu mereka. Ada waktu jeda lah untuk memberikan ASI terhadap anak-anaknya. Tapi mudah-mudahan kita doakan berhasil
sehingga stunting di Kabupaten Sukabumi bisa ditekan. Yang kedua, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai kesehatan dan gizi, serta stimulasi sejak sebelum hamil. Saya ambilkan contoh, misalnya ibu dan bapak sekalian lebih senang membawa anak jalan-jalan dan makan misalnya di makanan di KFC atau yang cepat saji. Tetapi untuk anak diberikan dengan makanan belut, misalnya ikan dan sebagainya, bapak merasa itu berkelas gitu. Jadi akhirnya lebih ngetren kita ajak anak makan ke restoran. Padahal belum tentu makanan tersebut menyehatkan untuk anak. Ini ibu hamil itu tidak memperhatikan makanan yang dimakannya. Akhirnya setelah melahirkan, anak kekurangan gizi. Masih terbatasnya layanan kesehatan. Kurangnya akses terhadap air bersih. Nah, stunting ini merupakan PR kita semua. Jadi bukan hanya garapan Dinas Pendidikan saja. Fakta pengasuhan terkait stunting. 60% anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Banyak faktor penyebab terjadinya seperti itu. Salah satunya adalah di Sukabumi. Kalau saya lihat kecamatan-kecamatan yang rawan stunting itu diantaranya adalah Cidahu, kemudian Sukaraja, Pelabuhan Ratu, Bantar Gadung. Kita analisa kecamatan-kecamatan tersebut, di situ ada pabrik-pabrik. Salah satunya adalah di Cidahu. Yang notabene pasti ibu-ibu yang sedang menyusui itu kerja di pabrik. Digantikan dengan susu formula. Padahal susu ibu itu lebih baik dibanding dengan susu formula. Subhanallah, Allah sudah mengatur di dalam Al-Quran susui anak sampai usia 2 tahun. Kalau kita lihat, susu sapi bukan untuk manusia, tapi susu sapi untuk sapi. Kandungan yang terdapat dalam susu ibu dengan susu sapi itu berbeda. Bayi lahir untuk manusia itu ya, bayi itu untuk manusia lahir perlu nutrisinya itu protein. Kalau kandungan susu sapi banyak mengandung untuk kekuatan tulang, sehingga itu kurang baik. Ginjal bayi akan dipaksa untuk memompa. Salah satu faktornya, kalau anak diberi susu formula, mun saur Sunda mah peser kencing. Kenapa itu? Ginjal kerjanya ginjal terlalu cepat. 2 dan 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima MPASI yang sesuai. Makan bahan ASI. Kemudian sedikit ibu hamil mengkonsumsi zat besi dan vitamin A. Apa yang dapat kita lakukan untuk pencegahan stunting itu? Yang pertama adalah pemberian gizi, kasih sayang, dan stimulasi. Khusus pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf ya, masih banyak kekurangan. Ini saya akan diperbaiki lagi dalam penjelasan nanti. Gimana, Pak? Terima kasih Bu Haja udah buat kali Ya? kayaknya. Jadi mungkin kita atur waktunya, misal penyampaiannya berapa menit, terus nanti ada tanya Iya, jawab, Pak. nanti ada tanya jawab juga ya. Itu Ini durasinya harus 1 jam ya? lebih waktu 1 jam 40 Oh, jadi 1 jam itu semuanya. ya. Oh, berarti saya harus memplanning di luar ini ya, harus 40 menit gitu. Beres gitu ya. Ya, Oh, disusun. Hmm, lihat aja di boleh. skala di ya Ya, terutama dari kelompok kecil kita ini, Pak. Ya, ya. Enggak, gini aja. Ini yang dari berdua ini. Bapak akan bertanya tentang apa, biar saya nanti buat. Ya, dari bapak-bapak dulu aja. masalah yang tadi ya. Jadi Kecil suaranya, Pak. ya ya Bu ya. Ya, bisa-bisa. Jadi Bu, stunting itu gejala awalnya seperti apa? Jadi kan kita tidak mengetahui secara pasti stunting itu seperti apa. Jadi gejala awalnya apa? Jadi kita bisa mengantisipasi. Kecil, Pak. Sekarang besar Bu. Ya. Jadi eh, tadi masalah stunting, gejala awalnya seperti apa ya Bu ya? Kita kan mempunyai anak, misalkan Ya. kalau kita mengetahui gejala awalnya pasti kita lebih sigap lagi supaya anak itu tidak kena stunting gitu kan. Itu aja Bu Kalau pertanyaannya. dilihat pengertian stunting itu tumbuh kembang tidak sesuai dengan usianya. Tingginya itu kan pendek lah Pak, kata bahasa Sundanya itu. Gejala awalnya itu bisa dilihat, berat badannya kurang, tinggi badannya kurang, tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan Pak. Bapak bisa mengecek dari KMS, kemudian sekarang KKA, KTA, kartu tumbuh kembang anak. Iya. KKPA tidak ada gitu. Ada kartunya Pak. Jadi bisa memantau dari sana. Makanya sekarang itu ibu-ibu yang memiliki balita, kalau dari kesehatan nih ya, wajib datang ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang dan diukur. Salah satunya untuk pencegahan stunting itu, Pak. Kalau dari ini kan kalau anak laki-laki sama anak perempuan beda kan ya Bu Berbeda, ya beda-beda. perkembangannya gitu ya. Ini saya juga punya anak laki-laki tapi eh, sekarang udah 2 tahun tapi dari segi bicaranya masih apa ya belum banyak sih perbendaharaan katanya gitu kan baru ayah itu saja sih yang paling sering gitu kan anak Ya. kalau Nah, untuk Bapak, makanya di sini pola asuh 1000 hari PK ini sangat penting. Tadi kan dilihat dari kontak mata, kemudian belayan, ya. Biasanya ibu-ibu itu kan kayak orang jarang gila ya, mengajak anak ngobrol gitu kan dilihat. Ini kan dieyong-eyong ya. Ini anak siapa? Anak siapa? Padahal udah tahu.
Nah, Iya. seandainya anak ingin itu cepat bisa ngobrol, jadi dari sejak kecil, sejak bayi diajak ngobrol oleh kita, gitu. Baik oleh bapaknya maupun oleh ibunya. Ada kasus Pak, teman saya ketika hajian meninggalkan cucunya usia setahun setengah. Itu udah pinter ngobrol. Ditinggal selama 40 hari dia pergi ke hajian, pulang lagi aneh gitu. Komunikasi dengan saya, Bu, cucu saya katanya kok kenapa jadi nggak bisa ngomong gitu lagi. Ketika ditanyakan pada ibunya, jadi setiap hari anak itu biar anteng diberikan tontonan film-film kartun. Hmm, Sehingga anak itu anteng tidak komunikasi. Itu Pak yang salahnya. ya memang seperti itu ya. Iya. Sekarang kan dikasih HP, dikasih Nah, anak ya, tidak bisa ngobrol gitu. iya. Tambah kasus lagi Pak, di PAUD ini di Kecamatan Cibadak. Anak ya kalau disebut pejabat emang anak pejabat. Ketika masuk PAUD dia tuh tidak sesuai lah kosakatanya gitu usia segitu. Ternyata dia diasuh oleh pembantu. Sama seperti itu pola asuhnya, tidak pernah diajak ngobrol dan sebagainya. Yang penting anak anteng, dia bisa Nah, bekerja. Nah itu Pak. iya. Ya mungkin ya salah satunya itu ya Bu ya. Ya Ya, terjadi juga gitu ya. Sekarang ada yang ngasuh, terus ya asal anteng kan kasih HP, nonton ya. TV kan gitu. Kemudian makanan, ya biasanya punten nih, kayak saya ada kasus lagi tetangga. Ih anak saya makannya rewok, cenah Bu abdi mah dipasihan naon? Sarimi we tiap makannya itu karena dia banyak seneng gitu banyak. Usia 4 tahun perutnya keras, mengalami keras karena kan itu apa mungkin makanan mie instan itu memang tidak baik yang akhirnya tumbuh kembangnya terganggu. Itu juga dari segi makan. Gitu. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ya bisa nanti bisa berdiskusi lagi, terutama Iya, masalah anak ini gitu ya Bu ya. ya Terima ini adalah kasih. masa depan kita semua Pak, Iya betul betul. buat anak. Menghadapi ini ya abad 21 itu kan orang-orang itu kalau di Jepang itu udah tidak mau tidak mau melahirkan gitu Iya. kebanyakannya ada menunda perkawinan karena tidak ingin punya keturunan. Kita memiliki aset besar. Seandainya kita memiliki SDM yang tangguh, itu subhanallah sekali. Gitu, Pak. Iya. Ini Ya terima kasih Bu. Ini berhubung waktunya juga ya Pak Pribi ya. Nanti saya yakin Bu, kan Ibu udah menguasai materi, pertanyaan apapun dari peserta yang lain, insya Allah bisa dijawab gitu ya. Jadi rasa-rasanya tidak perlu disetting ya Pak Blibi ya. Soalnya ya, soalnya Ibu kan ini sudah pakarnya lah ya. Saya rasa tidak tidak perlu disetting pertanyaan ya Pak Blibi ya. untuk supaya tidak melebar kemana memang bagus untuk disetting, Pak. Ya, ya boleh. Ya, 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 Pak. Makasih banyak Pak bantuannya. Ibu ini mau dijadwalkan kapan nih kita. Upami ayeuna mah abdi Pak nanti ada itu meeting secara online juga dengan ban. Berarti Kalau besok ya, besok ke kantor ya? Oh Ibu. siap. Silakan Ibu.
Ya nanti dibicarakan lagi ya. Ini direkam ya Pak Bibi ya. Bahkan ketika untuk moderator, Oh gitu. Oh gitu. kalau supaya saya tidak memperkenalkan lebih banyak, selaku moderator, nanti biodata saya bacakan oleh Bapak. Ya siap. Pasti itu pertama nanti saya jelaskan dulu siapa yang mau tampil ini gitu kan. Biasanya seperti itu. Mhm. Maksudnya biodatanya nanti saya kasih ke Bapak ya? Oke, siap di ini aja ya. Di grup Enggak kecil aja dikasihin ya. ya Ah, nanti di di sini ada ya. apanya? Ya. Ya biodatanya boleh. Jadi saya hanya menggunakan selewat aja. Ya. Enakan di Ini laptop ya Pak Plibi ya. kalau Soalnya di ini ada laptop dua. saya nggak tahu nih. Nggak, kayaknya laptopnya perlu ditanyain dulu supaya bisa mikrofonnya bisa jalan gitu kan. Besok Jadi saya bawa dulu. Besok ada schedule-nya saya harus ke dinas pendidikan, Pak ya. Paling bisa sore seperti ini ya. ya nggak apa-apa sore juga, sore nanti dijadwalin. Kalau kalau misalkan jadwal ada ya yang kosong kita masukkan ya Pak Bibi ya. Kalau ya ada yang udah duluan ya. Ya, ya. Iya. Berarti di jadwalnya setengah lima aja ya Pak Bibi ya. Oke. Setengah lima sampai setengah enam ya. Iya betul. Iya, jadi nggak keburu-buru. Ya, ya, ya. Ini makasih banyak Bapak atas bantuannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran buat kita semua. Amin, 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 amin. Jangan terus-terang gatel. Ya, Dulu mah kan belum ada laptop. iya sih emang. Iya, Ini sih sebenarnya saya juga kalau jadi pemateri itu ya tetap menyiapkan gitu. Cuma karena ini melalui medianya secara online, kita beda menghadapinya gitu. Jadi tidak hidup tidak melihat. Ya, kalau misalnya hidup audiennya, jadi saya lebih enak jalan kemana mana gitu atau misalnya sambil ice breakingnya seperti apa gitu. Ya itu baru. Jadi saya juga, aduh takutnya. Nah, makanya saya kan dengan pengalaman seperti ini latihan di kelompok kecil, saya kekurangan-kekurangan juga akan diperbaiki. iya. Ya, mungkin ya silakan Pak Plibi dikembalikan lagi ke host ya untuk menutup kegiatan ini. Nah, Ya, nanti yang benerannya aja. Oh, ya nanti dipotong aja Pak Plibi yang ininya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, ya. salam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.